mafia yang terlibat ini. Jadi ini masih berkaitan dengan ruwetnya kasus oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi yang menculik dan membawa kabur anak dan istri seorang lain. Maka dalam hal ini yang jadi persoalan adalah apakah setelah saudari IWW dibawa kabur oleh BBPM ini, IWW langsung dikawin. Nah ini, jadi ini adalah suatu perbuatan pidana, di mana setelah membawa kabur BBPM, IWW ini diapakan, diceraikan dan tidak dikawin. Itu masalah baru, berarti Saudara Bambang Permadi sudah merusak pagrayu dan menculik, merusak perkawinan saudara Dede. Bahwa saudara Dede yang tidak mampu menghadapi permasalahan, yaitu terkait dengan gugatan cerai sidang di pengadilan, benar-benar tidak mampu karena dalam keadaan depresi dan tidak mampu. Perlu diketahui banyak pihak karena banyaknya pendor yang membela IWW atau intervensi terhadap kasus IWW, maka Dede terpaksa mengalah dan berdiam diri untuk sementara, tidak untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, tetapi menunggu sampai kasus ini berhenti dan kasus ini selesai. Karena perkara perampasan, penculikan, aksi brutal, arogan, anarkis, dan jantan ras membawa kabur istri seorang lain yang dilakukan Bambang Permadi itu masih membekas di dalam hati, walaupun hal itu belum diselesaikan sehingga membuat Dede serba sulit melangkah maju. Kepentok mau mundur juga sudah terjerat atau sudah terlanjur maju. Di dalam perjalanan tidak sampai di situ saja, banyaknya persoalan politik yang berkembang menyeret nama-nama pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dalam hal ini adalah Muhammad Sutopo, Jayu Setianto. Maka dalam masuk bahan jawaban, untuk masuk dalam bahan jawaban investigasi Polres Pati, satu jawabannya adalah masih satu, yaitu Didik menderita stres atau Didik didepresi akibat diceraikan istrinya. Dan istrinya ini bermain wacak, mengecoh, dan bermain peran seolah-olah seakan-akan ada KDRT atau dikerasi oleh Dede. Ini adalah, padahal semua itu adalah warming atau cuma etok-etok atau cuma melodrama agar tidak dilebih-lebihkan dan melanggar hukum. Terkait permainan watak, karena IWW ini adalah maling garong yang dijalankan skenario oleh Dinas Pendidikan dan oleh mafia untuk ditanggapi serius dengan alusista atau penindaan atas salah hak dan ACC gugat cerai yang disampaikan oleh Muhammad Sutopo, Sunarto, Dahlan Istanto, Sudarmadi sebelum itu tidak ada masalah. Walaupun akhirnya kelar, gugat sepihak, Dede dikalahkan karena tidak datang di sidang katanya. Oleh Bapak Bupati Pati diminta agar Dede tidak gaduh dan menempuh masalah ini dalam keluargaan. Mana bisa bojo dirusoi wong dan dirusak orang, kok tidak gaduh, maka hal ini tidak masuk akal dan harus dirampungkan segera. Jadi mohon bahwa terkait dengan insentif, tunjangan penyaluran insentif itu, denda, kemahalan, dan lain sebagainya, karena apa yang disampaikan melalui Dinas Pendidikan dan oleh Bambang Permadi yang keluarganya akibat persekusi, perampasan, penculikan, aksi brutal, arogan, anarkis, dan premanisme, dan kelebihan wewenang, ya, kesewenang-wenangan yang dilakukan selama 11 tahun berjalan sejak 2011 sampai 2021 ini, dan sudah dijanjikan penyelesaiannya oleh Muhammad Sutopo, ternyata sampai sekarang belum ada upaya penyelesaiannya. Menyusul para pemegang kebijakan atau ketua suku dinas terkait urungnya cerai dari RT, RW, dan kecamatan, kepala sekolah, kepala dinas, bupati, dengan denda, ancaman denda 20 miliar atau 2 miliar akibat bedol desa atau bedol kandang rame-rame, dan edan antaranya Bambang Permadi dengan IWW ini wis kadung
keputusan. Jadi mohon penyelesaian akan seperti apa dan bagaimana ini, kenapa dinas menghindar terus. Vendor overplay, overspell, dan burden bengkung dan penyelesaian rantai birokrasi yang sudah bergerak karena adanya karat di dalam gear, itulah maka terseret putusan hubungan perkawinan sepihak. Tidak bisa secara serta-merta dan berjalan dengan sendirinya, karena setiap segmen orang menerima kejadian itu atau tidak kaitannya dengan suap, dan nggak mungkin bisa tegas dan bijak seperti mencela-mencele. Hakikatnya salah satu yang tetap aja salah tidak bisa jadi salah. Ora salah mantane Yitarno. Sampai di sini kejadian itu jelas konspirasi besar. Satu, bahwa dari pihak mertua selama ini mau cuci tangan dari membayar utang yang tertanggung oleh anaknya namanya Indah Wayu, dan uang dipakai untuk nyalon dewan dan PNS, dan nggak mau membantu nyaur kok malah menceraikan anaknya. Dasar gremo, bukan namanya baik-baikan, namanya bengkung dan mau menangnya sendiri. Yang kedua adalah terkait persoalan ingkar janji yang katanya akan timbal balik membantu dorongan pada menantu setelah anaknya dibantu dana motivasi jadi PNS kok malah disuruh kabur dari rumah dan kabur seperti ini. Apakah hal ini pantas? Ditinjau dan ditimbang dari dua sudut pandang, jangan memihak salah satu menginjak sebelah. Hukum dan peraturan negara jangan lagi dipermainkan oleh ambisi dan emosi pribadi. Semua perkara kronologi peristiwa sudah digeber, mari kita cermati, kita timbang. Jangan terlambat ambil keputusan. Ulur waktu untuk penyelesaian ini diputuskan begitu saja, seenaknya sendiri lalu tinggal tanggung jawab. Saya juga mau Polsek Gabus mulai menengok dan mengatasi persoalan ini dengan memanggil saudara Wiwi sebagai telapor. Rekayasa kejadian penculikan, perampasan, persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permati dan pihak-pihak yang main hakim sendiri di Mojolawaran Gabus ini jelas adalah suatu manipulasi. Ini bisa jadi perkara, yang bisa jadi perkara tergantung itikat baik bersama. Karena korban tidak percaya dengan pelindungan keamanan Polsek terkait, maka mencari keamanan sendiri dengan bergerilya, melakukan penelitian intelijen dengan saudara Diam dan tim tas kasus dengan LSM dan juga media. Ternyata benar Bambang Permati dan keluarganya adalah bandar sindikat togel dan bandar sindikat besar kriminalitas, termasuk mafia mulai dari togel sampai narkoba bersama dengan keluarganya, dan harus digali dari Tambak Romo apakah ada kaitan. Saya kira unit reskrim Polres Pati tahu sekali terkait semua indikasi dugaan mafia yang dilakukan oleh keluarga Bambang Permati di dalam Polsek sendiri. Apa yang dibanggakan semacam itu pada intinya adalah menolak laporan yang tidak menguntungkan mereka. Nek kere-kere bareng kriminalitas apapun kalau tidak melukai akan dibenarkan oleh Mabes Polri. Yang paling produktif untuk menyelesaikan kasus ini adalah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Jayu Setianto yang menggebuki orang dan menganiaya orang, menghadang orang di tengah jalan sampai sembab dan biru-biru dipaculi, dan tengkoraknya tidak melawan, malah percobaan pembunuhan dengan celurit. Saksi Ngatemen Minto Rahayu mengetahui dan melihat semua kejadian ini, namun dia diam saja, berarti sudah kongsi. Mohon kasus Jayu Setianto ini diinventarisir sebagai daftar TO yang diduga terlibat di dalam upaya penculikan yang dilakukan kepada IWW dan anaknya. Maka penindakan kasus ini tidak bisa berdiri sendiri dan mengusut keterlibatan JBE dan sebagainya terkait dengan kasus ini. Maka kita harus selesaikan kasus ini, jangan sampai ditinggalkan.